Hanya ada satu orang yang tersisa di bumi. Bagaimana Anda akan diperlakukan? Biasanya makan satu kali makan. Harus ada 12 wanita yang hadir. Ada wanita yang kurus, ada pula yang gemuk. Ada orang yang tinggi, ada pula yang pendek. Ada juga kulit hitam dan putih. Hari ini sambil makan nasi. Gadis itu gemuk, duduk paling dekat dengan pria itu. Dia terus menggoda, ingin memenangkan hati laki-laki. Tapi pria itu serius. Saya tahu semua wanita menyanjung saya. Itu semua karena saya ingin hamil. Dapatkan benihmu. Tiba-tiba semua gadis bertepuk tangan. Gadis berambut hitam itu langsung menciumnya. Pria tersebut menyadari bahwa situasinya tidak baik sehingga dia ingin melarikan diri. Tapi dia didorong ke bawah oleh gadis berpakaian putih. Tak lama kemudian gadis-gadis itu berbondong-bondong ke tempat kejadian. Desak pria di atas meja. Sepertinya mereka ingin memaksakan pembiakan. Pria itu berteriak memprotes. Tapi ada terlalu banyak orang di sisi lain. Saat ini satpam juga menyerbu masuk. Tentu saja penjaganya juga perempuan. Akankah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Mengapa hanya ada satu manusia di bumi? Mari kita mulai dari awal. Tiba-tiba ada suatu hari. Virus yang menyerang manusia. Ini adalah virus yang hanya menginfeksi laki-laki. Hanya laki-laki saja yang tertular. Kurang dari beberapa menit, akan mati mendadak. Pada dasarnya tidak ada cara untuk menyelamatkan. Hanya untuk 1 minggu, 99% pria di dunia benar-benar binasa. 8 tahun telah berlalu. Dunia ini telah sepenuhnya berubah menjadi kerajaan perempuan. Mulai dari presiden hingga polisi. Peran yang hanya bisa dimainkan oleh laki-laki. Lakukan dalam tradisi. Semuanya berubah menjadi wanita. Harus dikatakan bahwa wanita paling memahami wanita. Setelah presiden perempuan menjabat, setiap orang mempunyai liburan ekstra untuk hari lampu merah. Gadis-gadis itu hidup sangat bahagia. Manfaat yang dulunya dicari dengan susah payah, kini menjadi semudah genggaman tangan. Satu-satunya hal yang menggangguku, ini masalah kesuburan. Untuk memastikan pemeliharaan umat manusia, presiden mengeluarkan lotre. Penghargaan dibuka 2 kali setahun. Hanya ada pemenang, hanya dapat menerima benih dari laki-laki. Benih manusia ini diciptakan sebelum virus mewabah. Disimpan dalam arsip nasional. Setiap orang berharap dapat menerima pahala. Hari itu presiden wanita berbicara dengan keras di atas panggung. Dia memuji kehebatannya. Semua orang memujanya, senang. Tapi hanya wajah Alex yang menjadi gelap. Kata presiden, mari kita membangun dunia yang indah bersama-sama. Pada saat ini, tumpukan cairan biru yang tidak diketahui jatuh ke tubuh presiden. Ternyata Alex melempar dengan marah. Alex dibawa ke kantor polisi. Tidak ada hukuman, tidak ada denda. Namun dibawa ke ruang rahasia. Langsung melepaskan tembakan. Alex terjatuh. Namun tembakan itu tidak berakibat fatal. Yang menanamkan bola cuci otak ke dalam tubuhnya. Bola itu akan langsung masuk ke otak orang yang terkena peluru. Membuatnya mengigau. Kemunduran intelektual yang sangat cepat. Hingga ia berubah menjadi orang tak berguna yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Untungnya, Alex sudah merencanakan ini sebelumnya. Karena seringnya gelembung cuci otak. Jadi dia menulis banyak catatan dan menempelkannya di rumah. Ingatkan dirimu sendiri. Berdasarkan isi catatan tersebut, dia menggunakan pisau bedah untuk mengeluarkan bola cuci otak dari lehernya. Sore harinya, adik Alex dan sahabatnya pulang. Tidak peduli bagaimana penampilanku, aku tidak dapat menemukan Alex. Dia sangat bodoh dan bodoh saat ini. Kemana dia bisa melarikan diri? Mereka mencari ke seluruh penjuru rumah. Hanya melihat handuk berdarah di bawah lantai kamar mandi. Pada akhirnya apa yang terjadi? Kakak perempuan dan sahabatnya segera keluar untuk mencari. Namun keduanya terlalu khawatir. Baru saja menginjak gas, segera terdengar suara ledakan. Sepertinya aku menabrak sesuatu. Maka dia menikam Alex sampai mati. Keduanya segera keluar dari mobil untuk memeriksa. Lampu mobil sangat terang sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Tidak dapat melihat dengan jelas tumpukan hitam apa yang ada di tanah. Pada saat ini, bayangan gelap muncul dari samping. Membuat 2 orang terkesiap. Perhatikan baik-baik. Kemudian menemukan orang itu adalah Alex. Ternyata Alex telah mengeluarkan bola cuci otak pada siang hari. Adikku dan sahabatku tidak dapat menemukannya. Adalah karena Alex pergi ke panti jompo. Ibu Alex tinggal di sana. Ibu duduk di tepi tempat tidur dengan mata tak bernyawa. Dan di atas pelipisnya, ada juga bekas suntikan bola cuci otak. Ini pula yang menjadi alasan Alex sangat membenci presiden. Jika yang ditusuk bukanlah Alex, jadi siapakah orang yang tergeletak di tanah? Alex mengumpulkan seluruh keberaniannya dan pergi. Balikan orang itu, setelah melihat wajah orang tersebut dengan jelas. 3 orang itu bingung. Ini merupakan tahun ke-8 kepunahan jantan. Mempertahankan perlombaan hanya bisa mengandalkan tiket lotre. Jika Anda memenangkan hadiahnya, Anda bisa mendapatkan benih bunting. Dan 3 wanita, tengah malam, menemukan seorang pria di rumput. Untuk membedakan yang asli dan yang palsu dari makhluk jantan ini, sahabatnya menghampiri dan menarik janggut pria itu. Tiba-tiba, anak laki-laki itu memegang pergelangan tangannya. Dia menamparkan langsung wajah pria itu. Dengan reaksi naluriah, pria itu kehilangan kesadaran lagi.
3 orang membawa pria itu ke dalam mobil. Sahabatnya merasakan, hal ini harus segera dilaporkan ke organisasi. Jika tidak, sembunyikan dari pria itu sebagai milik Anda. Ketika ditemukan, mereka bertiga pun tak luput dari cuci otak. Namun kini Alex hanya ingin menyelamatkan pria itu. Belum ada orang keempat yang mengetahui hal ini. Organisasi tidak akan mengetahuinya secepat itu. Alex dengan hati-hati membantu pria itu membalut lukanya. Kali ini ada laki-laki. Kehamilan bukan lagi sebuah impian. Tapi keesokan harinya, Alex dan adiknya terbangun oleh suara sirene di luar pintu. Adalah organisasi yang mengirim orang ke rumah Anda. Ikuti bola cuci otak Alex. Alex dan adiknya belum punya waktu memikirkan cara untuk mengatasinya. Sahabat pengecut itu membuka pintu, lalu bergegas keluar. Dia ingin berbicara tentang pria itu dan bola cuci otak. Kakaknya menariknya kembali, mintanya untuk berpikir sendiri. Jika saya mengatakan semuanya, maka status kehamilannya juga akan dicabut. Ternyata beberapa hari yang lalu adik saya memenangkan lotre. Dia menjadi wanita hamil beruntung berikutnya. Dia telah menunggu kesempatan ini selama 8 tahun. Berapa kali seorang wanita berumur 8 tahun? Gadis itu memandangi penampilan adiknya yang memohon. Juga berhati lembut, jadi dia tidak melaporkannya. Orang-orang di organisasi itu pergi. Alex melihat pria itu masih tak sadarkan diri. Lalu menggeledah tasnya. Ada tali, pisau, dan ember berisi air. Di dalamnya ada sebuah koran. Dan di koran itu ada foto ibu Alex. Apalagi yang berubah, saat ini pria itu terbangun. Alex bertanya tentang hubungan pria dan ibu itu. Pria itu tidak berkata apa-apa. Hal ini membuat Alex semakin curiga dengan identitas aslinya. Alex mengeluarkan bola cuci otak dan mengancam. Saat dia hendak menyerang, lalu tiba-tiba halusinasi muncul. Pria itu berubah wujud menjadi ibunya. Ibu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan mata ketakutan. Tatapan menyakitkan itu membuat Alex panik. Dia jatuh ke tanah, ambil palu di sebelahnya, hancurkan bola cuci otak. Pria tidak lagi bersembunyi. Faktanya, masih banyak orang beruntung di dunia ini yang masih hidup. Virus pada tahun itu tidak cukup serius untuk menyebabkan kepunahan manusia. Hanya segelintir pria yang selamat, selalu diburu oleh organisasi misterius. Mungkin saja, bersembunyi dari timur dan bersembunyi dari barat. Pria itu mengeluarkan kompartemen rahasia ranselnya, lalu gesek kartu telepon. Itulah wanita tua itu untukmu. Korban yang beruntung dapat dihubungi di tempat yang aman. Namun kini telepon seluler sudah tergantikan oleh telepon rumah. Pria itu tidak dapat menemukan tempat untuk memasukkan kartu tersebut. Secara kebetulan, Alex suka mengoleksi barang-barang lama. Tepat pada waktunya untuk memiliki Nokia lama. Masukkan kartu, nyalakan mesin. Sebuah pesan teks anonim muncul. Di dalamnya tertulis bangkit. Pak, artinya ini, haruskah kamu bangun? Di tempat lain, kakak perempuannya pergi ke rumah sakit. Pemeriksaan terakhir sebelum pembuahan. Namun kesehatannya tidak memenuhi syarat, dia tidak bisa hamil. Wanita parubaya di sebelahnya bahkan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Mengatakan bahwa dia telah memenangkan hadiah untuk yang keempat kalinya. Namun setiap kali dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak memenuhi syarat. Kakak khawatir, bergegas pulang untuk mencari pria itu. Dia mengambil cangkirnya, bersihkan dengan kemeja. Beritahu pria itu untuk memberimu minuman 82 pembiakan. Pria itu agak bingung. Lihat aku benar-benar sapi perah. Tapi tidak ada cara lain untuk tertangkap. Harus mendengarkan dengan patuh. Sang kakak pulang ke rumah untuk menunggu kabar. Saat ini, saya menerima telepon dari sahabat saya. Dia mengatakan orang-orang di organisasi itu tahu tentang pria itu. Mereka sudah mengirim seseorang. Tutup saja, beberapa mobil polisi diparkir di luar, mengelilingi mereka. Untungnya Alex bisa mengeluarkan mereka lebih awal. Pada saat ini, telepon berdering lagi. Pria itu menjawab telepon. Catat koordinat berikutnya. Ini mungkin lokasi pangkalan yang aman. Dia adalah orang terakhir di dunia. Sepertinya ada sesuatu yang menakutkan di depanku. Ganti adegan. Titik merah muncul di antara alis Alex. Boom sekali. Untung saja Alex bereaksi cepat. Dia dan pria itu berlari ke mobil. Organisasi misterius itu sepertinya mengincar mereka. Keempat orang itu awalnya bermaksud mengemudi dan pergi dulu. Tapi hari ini kebetulan merupakan hari lampu merah. Di mana-mana di jalan ada wanita yang merayakan hari raya tersebut. Ramainya kerumunan membuat mobil tidak bisa melaju. Beberapa dari mereka harus keluar dari mobil dan berjalan kaki. Takut pria itu ketahuan, mereka segera mengenakan setelan beruang padanya. Saya ingin diam-diam menyelinap keluar dan mengikuti kerumunan. Tapi ada terlalu banyak orang. Beberapa di antaranya masih hilang. Pembunuh dalam kegelapan, meraih peluang yang tepat. Bawa pria itu pergi. Kakaknya dengan cepat mengejarnya, bersembunyi di bagasi mobil si pembunuh. Pembunuh itu memegang pistol dan membidik dengan akurat. Menjadi manusia terakhir di dunia ini. Saat ini, adiknya segera muncul. Dia menggunakan anestesi, menyebabkan pembunuh wanita itu pingsan. Berhasil menyelamatkan pria itu. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya menemukan alamat di telepon. Dan menemukan markas rahasia. Pria itu melihat tempat ini dan merasa sangat familiar. Ini bukan itu. Di mana semua pria yang terinfeksi virus di karantina. Keempat orang itu dengan hati-hati berjalan masuk.
Lorongnya sangat sempit. Terdengar bunyi gedebuk. Pintu di belakang tertutup rapat. Gas beracun mulai menyebar di bawah kaki saya. Mereka mencari jauh di dalam rumah. Pria itu menemukan ventilasi udara. Lalu letakkan tutupnya. Di dalamnya ada sebuah terowongan. Lebarnya bisa menampung 1 orang. 4 orang dengan cepat naik. Tapi saya tidak mengerti kenapa. Saluran ventilasi menjadi sempit. Pria itu terjebak di tengah. Tidak dapat bergerak. Dan gas beracun tertinggal. Masih menyebar. Pria itu mulai menggoyangkan tubuhnya dengan kuat. 3 orang lainnya juga mengerti maksudnya. Beberapa detik kemudian, pipa ventilasi pecah menjadi 2. Mereka melarikan diri dari ruangan dengan gas beracun itu. Tapi pemandangan di depan mataku lebih menakutkan dari gas beracun. Puluhan pria telanjang, diculik, diikat ke kursi. Mereka terus meminta bantuan. Pada saat ini, sekelompok orang bersenjata bergegas keluar, mengepung 4 orang. Apa-apaan ini? Presiden perempuan itu melangkah keluar. Mereka jatuh ke dalam perangkap. Ternyata ada epidemi pada tahun itu. Jangan bunuh semua pria. Namun presiden perempuan melihat bayangan kekuasaan di dalamnya. Jadi dia menyewa pembunuh untuk mulai memburu semua pria yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Mereka dipenjarakan di tempat ini. Seperti mesin reproduksi. Terus-menerus menyediakan benih untuk manusia. Pada saat ini, seseorang yang mengenakan syal masuk. Di bawah handuk, itu wajah pria itu lagi. Juga merupakan dalang di balik segalanya. Selama bertahun-tahun, dia selalu menggunakan segala cara. Memberi isyarat kepada orang-orang yang masih hidup. Memancing mereka ke tempat ini. Kemudian kumpulan yang rapi. Pada akhirnya, apapun yang dia inginkan. Film berakhir. Film ini adalah film komedi fiksi ilmiah. Para penguasa bagian 1. Pertanyaan untuk episode ini. Apa pendapat Anda tentang film ini? Anda dapat berkomentar di bawah. Film saat ini hanya menayangkan bagian 1. Identitas Ibu Alex dan pria itu muncul terakhir. Banyak misteri yang belum terungkap. Musim 2 belum keluar. Menunggu siaran untuk ditinjau. Filmnya bagus. Rekomendasikan Anda menonton film aslinya. Oke, inilah isinya. Ingatlah untuk menyukai dan mengikuti saya.